Welcome back to my channel Dewi Persik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini mungkin agak berbeda karena aku baru dapat cerita dari salah satu temen aku di negeri jiran, yaitu Malaysia. Salah satunya adalah cerita yang sangat memilukan, cerita yang sangat tragis. Aku pengen sharing sama kalian bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita seperti ini. Langsung aja ceritanya ini. Seorang wanita bernegara Malaysia bernama Kenny Ong Lai Kian lahir pada tanggal 18 Juli 1974, lahir di Ipoh, Perak, Malaysia. Dan ibunya bernama Pearly Fasvanathan dan bapaknya bernama Ong Bijeng. Dan dia punya saudara wanita yang bernama Elsie Ong. Dan info yang aku dapat, keluarga ini adalah keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang normal, yang pada umumnya lah. Nah, pada tahun 1995, Kenny Ong ini meninggalkan Malaysia untuk menempuh pendidikannya, yaitu di San Diego, California, Amerika Serikat. Nah, di saat dia lulus dari pendidikan tersebut, dia mendapatkan pekerjaan sebagai analis IT di sana, friends. Dan di sana Kenny Ong ini bertemu dengan seorang pria pujaan hatinya yang bernama Brandon Ong. Dia lalu pacaran kemudian menikah. Pada tahun 2003, Kenny Ong ini mendapatkan kabar yang tidak enak dari keluarganya, yaitu ayah tercintanya didiagnosis mengidap penyakit kanker. Setelah mendapatkan kabar itu, mau nggak mau Kenny Ong itu kan harus pulang ya ke Malaysia untuk menjenguk papahnya yang lagi sakit. Jadi dia minta izin lah tuh depren sama suaminya. Tapi suaminya nggak ikut karena suaminya masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mau nggak mau Kenny Ong sendirilah berangkat pulang ke Malaysia. Setiba di Malaysia, Kenny Ong ini langsung buru-buru menuju ke rumah sakit untuk menengok ayah tercintanya. Disitulah hari-hari Kenny Ong bersama ayahnya untuk mengobati, untuk nungguin ayahnya dioperasi sampai operasinya selesai. Nah, di sini Kenny Ong mulai berpikir nih, dia selain bahagia, dia merasa kayaknya aku harus kembali deh ke suami aku. Suami aku udah ditinggal lama juga kan. Otomatis ada perasaan rindu, namanya kangen sama suami tercinta. Tapi sebelum dia kembali ke Amerika, dia sempat terpikir untuk bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Jadi dia reunian lah, anggaplah ya, maksudnya untuk perpisahan sebelum dia kembali ke Amerika. Pada diteleponin nih teman-temannya, "Hei sayang, wah lu pada kesini ya, gini, kita mau makan malam." Gini, mereka punya rencana lah untuk makan malam. Anggaplah itu adalah malam perpisahan mereka karena besoknya Kenny Ong ini akan kembali ke Amerika. Tempat restoran mereka makan itu, mereka janjian di restoran Bangsar Shopping Center Kuala Lumpur. Makan malam itu diadakan pada tanggal 13 Juni 2003. Nah, pada tanggal 13 Juni itu, pada malam Kenny Ong janji sama teman-temannya untuk ketemu di restoran di sana. Dia ngajak imamahnya, ngajak adiknya juga untuk berangkat makan malam gitu loh. Setiba di restoran itu mereka ini buru-buru karena memang kedatangan mereka ini terlambat. Harusnya jam berapa mereka datangnya telat beberapa jam lah intinya. Nah, Kenny Ong nih cari parkir nih, dia friends cari kesana kemari nggak dapet parkir. Mau nggak mau mereka dapat parkirnya di basement di bawah gitu. Di situ ibunya tiba-tiba ada firasat, "Ngapain sih kamu parkir di sini? Mendingan cari tempat yang lain aja, jangan di sini." Terus Kenny Ong bilang, "Udah mah nggak apa-apa, soalnya aku udah terlambat nih, aku harus makan malam sama teman-teman, aku harus ketemu." Jadi mau nggak mau, oh ya udah kalau kayak gitu, kata ibunya. Mau nggak mau mereka ini parkir mobilnya di base camp itu deh friends. Lah dari parkir itu mereka nih buru-buru nih semuanya untuk masuk ke mall karena kan restorannya ada di dalam mall itu gitu loh kan. Terus kemudian si Kenny Ong ini tiba-tiba teringat bahwa
tiket parkirnya itu ketinggalan di mobil. Jadi dia mikirnya gini, udahlah nanti aja, soalnya kan dia juga terlambat, mau nggak mau kan dia ditunggu sama temen-temennya tuh. Tapi mungkin aku mau kasih tahu nih sama Deprens ataupun sama siapapun, kalau tiket di Malaysia untuk parkir mobil maupun di Indonesia itu kan berbeda. Kalau di Indonesia mungkin kayak gini kali ya, Wak. Biasanya nih kita mau keluarin mobil itu biasanya kan kita dapat tiket parkirnya, ya udah kita langsung bayar aja sekalian mobilnya keluar lah. Beda lagi dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu tiketnya itu tidak bisa ditukarkan dengan uang, tapi melainkan kita harus antri dulu untuk mengambil tiket yang lain, di mana tiket itu kita sudah membayar. Jadi harus antri dulu gitu untuk mendapatkan tiket yang lain supaya mobil kita bisa keluar dari tempat parkir. Nah, itu bedanya. Jadi singkat cerita, mereka akhirnya bertemulah nih dengan teman-teman untuk makan malam, anggaplah makan malam perpisahan. Makan mereka happy karena memang kelihatan banget kan si Kenny Ong itu ceria, bahagia sekali. Pokoknya berbeda dari biasanya, dia tuh sangat ceria banget. Dan di sini Kenny Ong ini sebenarnya ingin sekali bersama dengan teman-temannya. Dia merasa bahwa walaupun dia bahagia, dia merasa ada perasaan sedih di sini. Dia bilang bahwa kenapa sih harus ini malam terakhir? Dia sempat bilang seperti itu pada teman-temannya untuk merayakan perpisahan mereka, karena mau nggak mau kan dia harus kembali ke Amerika. Di sini dia melihat mamahnya itu udah kecapean kali ya. Jadi si Kenny Ong tuh bilang sama mama atau ibunya bahwa manggilnya apa aku nggak tahu, intinya ibu apa aku anterin pulang aja nih, nanti biar aku balik lagi ke sini, aku gabung lagi sama teman-teman aku, soalnya kan kasihan ya kalau ngelihat ibu kayaknya lagi capek banget, udah dari tadi nungguin Kenny Ong sama adiknya. Jadi mau nggak mau dia berinisiatif untuk mengantarkan mamahnya atau ibunya untuk pulang terlebih dahulu bersama saudara perempuannya itu. Akhirnya mereka bertiga kembalilah ke base camp untuk mengambil mobil. Tapi si Kenny Ong tiba-tiba ingat bahwa tiket parkirnya itu kan ketinggalan di mobil. Mereka bilang sama mamahnya sama adik perempuannya untuk mengantri untuk membayar tiket parkir. Jadi biar aku yang ambil tiket parkirnya di mobil, ceritanya seperti itu. Nah, pas waktu si ibunya dan saudara perempuannya ini sudah waktunya untuk bayar parkir, kok tiketnya belum datang-datang. Si Kenny Ong nih kemana sih? Dari tadi udah 20 menit nih. Akhirnya mau gak mau saudara perempuannya mencoba menghubungi si Kenny Ong. Ternyata gak diangkat-angkat. Coba kamu mama deh yang telepon, kata mamahnya. Ternyata mamanya pun juga telepon. Si Kenny Ong juga gak diangkat-angkat. Akhirnya mereka berdua berinisiatif untuk langsung datang ke tempat mobil yang diparkir itu. Ya udah deh kita ke tempat Kenny Ong, kita lihat si Kenny Ong kok nggak diangkat-angkat, kemana sih? Akhirnya mereka ke tempat mobil yang diparkir. Setelah memutuskan ke parkiran mobil, ternyata si Kenny dan mobilnya nggak ada di tempat. Otomatis ibu maupun saudara perempuannya itu panik. Akhirnya mereka mau nggak mau kembali lagi ke atas, ke tempat restoran, ngasih tahu ke teman-temannya, coba dong kalian tahu Kenny ada di mana ya? Apa pamit di mana atau seperti apa? Kok barusan kita tadi udah pamit mau pulang, tapi ternyata si Kenny-nya nggak ada, mobilnya pun juga nggak ada. Akhirnya dihubungilah lewat ponsel satu persatu teman-temannya itu ke Kenny. Ternyata tetap aja nggak diangkat-angkat. Bahkan dari sana teleponnya itu dialihkan ke voicemail. Walaupun dialihkan ke voicemail, tetap aja mereka telepon gak bosen-bosen sampai mereka berharap bisa diangkat oleh si Kenny. Tapi ternyata ditelepon lagi sama mereka satu persatu itu sampai akhirnya teleponnya Kenny tidak bisa dihubungi alias mati. Dan di sini ibunya merasa bahwa itu bukan Kenny banget gitu loh. Kenny sampai meninggalkan ibunya yang lagi nungguin anaknya untuk malam perpisahan, makan bersama teman-temannya. Ini bukan Kenny banget. Kenny itu adalah anak yang peduli, dan kalaupun dia kemana-mana selalu pamit. Ini kan nggak pamit, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan di sini ibunya si Pearly itu melihat di area parkir itu banyak CCTV nih deh friends. CCTV, artinya mereka ini tanyalah sama security, Pak,
Mereka mengadu lah sama security, "Pak, anggota keluarga saya ada yang hilang nih, minta tolong bisa lihat CCTV-nya." Security-nya menjawab, "Bisa aja tapi nanti lewat tengah malam, Bu." Ya mungkin pergantian hari kali ya, pergantian hari, karena mungkin kalau belum sampai lewat tengah malam kan berarti hari yang sama. Mungkin untuk hari berikutnya mereka ya sistemnya seperti itu kali ya, Deprens, ada pergantian hari, makanya bisa dilihat CCTV itu di tengah malam. Nah, yang akhirnya security kan sudah memberikan syaratnya tunggu nanti lewat tengah malam. Akhirnya ibunya dan keluarganya si Kenny ini setuju. Tapi mungkin security ini merasa iba, merasa kasihan. Akhirnya sebelum lewat tengah malam, security ini menunjukkan CCTV-nya kepada keluarganya. Nah, ketika mereka melihat di dalam CCTV itu terlihat Proton Tiara berwarna ungu, mereka ini ngebut sampai menabrak pembatas parkiran. Samar-samar terlihat di dalam rekaman CCTV itu bahwa yang menyetir itu adalah seorang pria dan di sebelahnya itu adalah seorang perempuan yang mungkin diduga adalah si Kenny. Mau tidak mau ibunya merasa khawatir, panik. Jadi mereka langsung segera melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kasusnya adalah penculikan gitu. Dan di sini ibunya si Pearly menghubungi suaminya yaitu Brandon di Amerika, menceritakan kejadian yang dialami oleh Kenny. Menurut keluarganya di situ bahwa suaminya ini merasa shock, merasa kok bisa sih kejadian itu terjadi gitu. Jadi ini kayak nggak masuk akal. Dan membuat suaminya itu sempat histeri, sempat marah lah, sampai ini terjadi itu kenapa gitu. Dan di sini ibunya dan juga saudara perempuannya beserta teman-temannya itu mereka tetap peduli dengan membantu sang ibu dan saudara perempuannya itu keliling mereka ini di Kuala Lumpur untuk mencari Kenny. Berusaha mencari Kenny dan juga berusaha ya minimal ketahuan lah mobilnya itu diparkir di mana, ada di mana gitu. Pencarian mereka sampai jam 4 pagi, subuh. Sampai lelah mereka tidak bisa menemukan Kenny, tidak bisa menemukan mobil Kenny. Akhirnya mau gak mau dengan sedih hati mereka memutuskan untuk pulang. Karena dalam 3 hari itu tidak ada kabar apapun tentang Kenny, mereka sempat patah semangat. Tapi bukan berarti pencarian dihentikan. Mereka berusaha dengan cara datang ke media untuk meminta tolong. Ya intinya ibunya ini preskon lah gitu deh, preskon kasih tahu, mereka minta bantuan media, minta yang isinya intinya adalah untuk penculiknya untuk mengembalikan anaknya dengan selamat sambil mengibah seperti itulah. Dan ketika ibunya konferensi pers, akhirnya mau gak mau beritanya udah kemana-mana. Karena beritanya ini kan media membantu Ibu Pearly ini. Jadi ada media, ada koran, ada TV, radio, semuanya lah. Sampai akhirnya menjadi viral kasusnya ini, kasus si Kenny Ong ini. Dan keesokan harinya diketemukan mobil begitu saja, terparkir begitu saja berwarna ungu Proton Tiara. Deskripsinya sesuai dengan mobil Ibu Pearly yang hilang, yang kemarin mereka gunakan ketika makan malam di restoran. Ban depan sebelah kanan mobil itu rusak dan juga ada darah di jok belakang mobil Proton itu. Pada tanggal 17 Juni 2003, seorang pekerja bangunan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak jauh dari mobil yang diketemukan oleh pihak kepolisian, yaitu mobil Ibu Pearly itu. Jadi di situ ada got. Nah, gotnya itu di dalamnya itu ada mayat yang sudah terbakar. Jasad
yang sudah terbakar parah itu ditindih sama ban mobil. Dan di bannya itu, di bagian tengahnya itu sudah diisi seperti kayak di semen gitulah. Mungkin untuk memberatkan, untuk biar berat aja ya di jasadnya, biar nggak ketahuan orang gitu mungkin ya. Dan jasad orang yang terbakar parah itu tangannya itu terikat. Coba bayangkan. Aduh, aku ngeri banget ya, maksudnya tidak bisa membayangkan gimana perasaan keluarganya dan juga almarhumah ya, atau Kenny Ong ini. Polisi lalu datang di situ deh, friends. Di situ polisi di tempat penemuan mayat yang sudah terbakar parah itu, dan teridentifikasi bahwa sengaja mayat itu dibikin hancur dan dibakar supaya tidak dikenali siapa sesosok mayat yang dibakar itu. Penemuan mayat yang terbakar parah ini menjadi topik utama di berbagai media. Jadi seluruh masyarakat Malaysia itu semua nomor 1 ratingnya adalah tentang kasusnya si Kenny Ong ini. Semua membicarakan tentang kasusnya. Dan polisi membawa mayat tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan ketika ibunya melihat berita itu di televisi, ibunya itu kan fotonya kan ada tuh fotonya ketika masih hidup sama foto jasadnya, kan di situ kelihatan rambutnya. Di situ ibunya itu tiba-tiba hatinya berbicara gitu loh, friends, bahwa sepertinya itu anakku, tapi tidak diucapkan gitu, tapi itu pikiran perasaan seorang ibu aja ketika dia melihat di televisi tentang pemberitaan penemuan mayat yang sangat parah sekali. Setelah dilakukan autopsi, polisi menghubungi keluarganya dan teman-temannya Kenny Ong untuk memastikan apakah jasad orang yang diketemukan oleh pihak kepolisian itu adalah jasadnya Kenny Ong. Memang sih jasad Kenny Ong ini sudah terbakar sangat parah, tapi ada salah satu temannya yang bisa mengenali bahwa penemuan mayat itu adalah si Kenny. Karena di malam kejadian si Kenny ini meminjam celana jeans itu ke temennya. Ayahnya pun juga bilang bahwa baju perhiasan yang ada di dalam tubuh mayat tersebut itu adalah benar milik anaknya, yaitu Kenny Ong. Dan ayahnya maupun teman-temannya ini menyampaikan kepada ibunya tentang perihal bahwa penemuan mayat itu benar Kenny Ong kepada ibunya. Pasti dong, ini udah berita-berita yang membuat seorang ibu mana sih yang gak mendengar kabar yang gak enak untuk anak tercintanya gitu kan. Waduh, ini pasti sudah sangat memilukan sekali, pasti sangat mengharukan sekali pada waktu itu ya. Dan aduh, aku nggak bisa mengungkapkan gimana sih perasaan seorang ibu mendengar kabar yang seperti itu gitu. Tapi tetap keluarga Kenny Ong ini masih mempunyai harapan gitu bahwa dengan adanya tes DNA itu mereka berpikir bahwa mudah-mudahan itu bukan Kenny Ong. Dan di sini diteslah DNA mayat tersebut gitu. Ternyata hasilnya apa, friends? Hasilnya itu membuat harapan para keluarga itu jadi punah. Mereka jadi sedih, mereka menangis histeris. Tidak menyangka hal itu terjadi sama si Kenny Ong. Ternyata mayat itu adalah mayat Kenny Ong. Tim forensik menemukan hal lain yang lebih mengejutkan, friends. Jadi si Kenny Ong itu selain dibunuh, sebelumnya diperkosa. Karena ada cairan sperma yang ditemukan di area kemaluan si Kenny. Jadi kasusnya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Dan tugas polisi adalah mencari siapa yang membunuh dan memperkosa si Kenny Ong. Dan di sini polisi mencari bukti-bukti ada hubungannya dengan apa dan kenapa sehingga bisa terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Tapi masih belum mendapatkan bukti-bukti yang akurat. Nah, jadi kita masih belum mendapatkan siapa pembunuhnya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya ya. Tapi sharing ini minimal untuk mengingatkan keluarga kalian, mengingatkan kita semuanya untuk selalu waspada, untuk hati-hati dan jaga diri ya. Dan di sini miris sekali ya kok ada orang bisa sejahat itu membunuh dan juga memerkosa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang
Seperti itu, amin. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan tunggu part selanjutnya untuk membahas siapa pembunuh dari Kenny Ong ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.